Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah teman-teman, pada video kali ini gue mau jawab pertanyaan yang ada di kolom komentar YouTube nih teman-teman. Sebelumnya gue ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah selalu bantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Untuk teman-teman yang mau tahu banyak tentang luka, silakan masuk ke channel gue yang satunya lagi, namanya Perawatan Luka Peluk. Ya di sana ada isinya semua tentang luka teman-teman. Nah pada video kali ini gue mau jawab pertanyaan yang ada di kolom komentar nih. Bang, papa aku dioperasi baru 1 bulan lalu. Jadi lukanya dirawat sampai sekarang 3 hari sekali sama suster rumah sakit pakai betadin. Tapi kayaknya nggak dicuci sabun. Kira-kira berapa bulan sembuhnya, Bang? Pasien juga terkena gula. Oke, teman-teman. Ya di sini gue mau sharing ya, teman-teman ya. Jadi ini lukanya diganti balutan 3 hari sekali. Nah, terus dicucinya pakai betadin. Aduh, colok. Jadi sebenarnya teman-teman, gue kurang tahu pasti sebenarnya ceritanya ini ya teman-teman ya. Gue nggak tahu balutan apa yang dipakai, ya apakah pakai sabun doang nggak cukup apa gimana, harus pakai betadine apa gimana ya. Jadi pakai betadine itu sebenarnya harus diencerin juga menggunakan NaCl teman-teman, karena kandungan betadine itu terlalu pekat, kalau nggak salah 10% dah, sedangkan yang dianjurkan kalau di perawatan luka modern itu hanya boleh 0,9%. Jadinya boleh dioplos menggunakan NaCl, jadi betadine diencerin menggunakan NaCl. Nah betadine ini berfungsi sebagai antiseptik ya teman-teman ya, jadi bisa digunakan ya buat nyuci luka. Tapi setelah kita siram menggunakan betadine, ya luka itu harus dibilas kembali, nggak boleh ada betadine ketinggalan di situ teman-teman ya kandungannya ya. Nah kalau di perawatan luka modern ya, karena apa, kalau ada betadine ketinggalan biasanya teman-teman, kalau kita pakai betadine ya untuk luka, ketika dibuka itu kan biasanya lengket teman-teman ya, atau enggak mengering ya, biasanya mengering memang seperti itu ya. Tapi kalau di perawatan luka modern kita lebih menerapkan prinsip moist atau enggak lembab ya teman-teman ya. Jadi luka itu akan lekas membaik kalau suasananya lembab ya, tidak boleh kering, tidak boleh basah. Seperti kita kalau mau nyangkok pohon ya, kalau kita mau mencangkok pohon, akar pohon yang kita cangkok itu akan tumbuh kalau dia itu lembab tanah cangkokannya. Kalau dia kering dia nggak bakal tumbuh, kalau dia basah justru dia akan membusuk ya. Jadi seperti itu teman-teman, jadi tidak tumbuh kalau dicangkokkan. Nah luka juga sebenarnya mirip-mirip seperti itu teman-teman ya, jadi harus lembab. Nah terus ini kebetulan pasiennya pasien gula. Sebaik apapun kita ngerawatnya, semahal apapun balutan yang kita gunakan, kalau gulanya nggak stabil, itu akan sulit untuk perkembangan lukanya teman-teman. Ya, lukanya ini kalau gulanya di atas 200 terus, bahkan 300, ya ini akan bisa makin melebar lukanya. Kadang-kadang pada pasien diabetes ya, ada yang awal-awal tuh muntah mulu kan, nggak enak makan ya, nggak makan aja gulanya tinggi. Nah ketika dia ada beradaptasi ya, terus dia disiplin minum obat teratur dari dokter ya, biasanya gulanya cenderung langsung stabil teman-teman. Nah ketika stabil dia ngerasa badannya enakan, kadang beberapa pasien itu maunya makannya yang macam-macam teman-teman. Lagi pengen ini, pengen ini ya, kata keluarganya mumpung dia mau makan ya udah gue kasih makan, kasar gitu. Nah justru itu bikin gulanya makin tinggi teman-teman ya. Beberapa pasien yang gue temuin seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau saran gue, untuk orang yang punya diabetes wajib banget punya alat cek gulanya. Jadi bisa ngecek terus setiap hari tuh teman-teman, gulanya udah stabil belum gitu. Jadi jangan baru enakan sedikit udah makan ini itu ya, itu teman-teman ya, nanti progresi lukanya juga bisa akan memburuk. Yang mau gue sampaikan di sini, semahal apapun balutan yang teman-teman gunakan, semahal apapun teman-teman panggil tenaga kesehatan atau enggak tenaga medis untuk rawat luka ya, kalau gulanya nggak stabil maka akan sulit untuk penyembuhan ya teman-teman, bahkan lukanya bisa tambah parah ya. Silakan teman-teman mampir ke channel gue yang khusus luka, namanya Perawatan Luka Peluk. Di sana ada beberapa kasus yang pasiennya udah mau sembuh malah sembarangan makannya, akhirnya berujung operasi ya teman-teman, malah kemana-mana lukanya itu ada. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.